Lillahi Rabbil Alamin Hamdan kasiran kama amar Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd Rabbi sahli sadari wa yassirli amri Wahlul uqadatan min lisanihi yafqahu qauli. Amma bang DKM Masjid Raya Tanjung Bonai yang sama-sama kita hormati. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, dari hati yang paling dalam, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan betul-betul menghapuskan dosa kita, dan setiap langkah yang kita langkahkan akan mengangkat derajat kita di mata Allah, dan setiap langkah yang kita langkahkan akan menolong, akan membantu kita nanti di dalam keadaan mati, dalam keadaan husnul khatimah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak datang ke masjid ini tidak saja mengejarkan pahala 20, tidak saja mendapatkan pahala 27, akan tetapi ada bonus yang sangat luar biasa yang Allah janjikan melewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mata bi khairi wa asa bi khairi. Hidupnya penuh dengan kebaikan, hidupnya penuh dengan keberkahan, mata pencariannya berkah, pekerjaannya diberkahi oleh Allah, anaknya diberkahi oleh Allah, pasangannya diberkahi oleh Allah. Siapa itu? Orang-orang yang datang ke rumah Allah. Basyaril masaina, yaitu orang-orang yang datang dalam kegelapan malam, baik di pada waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, dia datang ke rumah Allah. Tidak saja keberkahan demi keberkahan yang dia dapatkan, akan tetapi bagaimana ada bonus yang sangat luar biasa, mata bi khairi, dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Menurut jadwal pada pagi hari ini adalah Ustadz Zul Irfan ya Pak Ji. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kesempatan kali ini kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ibu bapak akan menilai dan menentukan diri kita, apakah kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar malu kepada Allah. Kenapa ibu? Malu itu merupakan salah satu nama Allah. Malu itu merupakan cabang dari keimanan. Hari ini malu itu yang kurang hari ini. Ibu, Pak, kalaulah seseorang itu diazab oleh Allah, kalaulah seseorang itu dimurkai oleh Allah, kalaulah suatu kelompok itu Allah benci kepadanya, Allah tidak saja turunkan bencana, Bu. Allah tidak saja turunkan malapetaka,
Akan tetapi ibu pak, murka Allah itu dalam bentuk apa? Dicabutlah rasa malu di dalam kehidupan seseorang. Konan paling parah ibu. Katikulah rasa malu dicabut di dalam kehidupan seseorang, apa yang akan terjadi? Dia akan melakukan dosa baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini kita akan menilai diri kita. Apakah kita sudah benar orang-orang yang tidak saja malu, tetapi kata Rasulullah, hakul haya, malu yang sebenar-benar malu. Nah, ini kita ambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Istahyu minallah hakul haya. Malulah kamu kepada Allah. Hakul haya, malu yang sebenar-benarnya malu. Iko ucapan Rasul kepada sahabat. Lalu apa kata sahabat yang ada di depan Rasulullah itu? Inna nastahyu minallah. Ditambah ujungnya walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya aku ini sudah benar-benar malu kepada Allah. Lalu sahabat itu setelah mengucapkan kalimat itu, Rasul katakan, laisa zaka. Bukan itu yang aku maksud. Bukan malu di bibir, bukan malu di lidah, bukan malu di lisan, bukan malu di ucapan, bukan malu ketika dilihat oleh orang lain. Bukan itu yang aku maksud, kata Rasul. Akan tetapi kata Rasulullah, hakul haya, malu yang sebenar-benar malu. Kalau begitu ya Rasul, ada malu yang sebenar-benarnya malu itu. Rasul menyebutkan 4 karakter ciri-ciri orang-orang yang benar-benar malu kepada Allah. Mudah-mudahan apa ambo, ibu ambo kita ado ka ompe-ompe ede kita. Kalau ndak ado ka ompe ede 3 pun jadi. Kalau ndak ado 3 2, kalau ndak ado 2 1, kalau ndak ado 1 innalillah. Kalau ndak cie empamunyo baa kita tingkean menjadi 2. 2 baa kita tingkean menjadi 3. Kalau 3 kita tingkean menjadi ompe. Kalau ompe lado kita pertahankan nan ompe dalam kehidupan kita. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda ciri-ciri orang yang hakul haya, benar-benar malu kepada Allah adalah, yang pertama adalah orang-orang antahfazza ra'sa wa ma wa'a. Dia adalah orang-orang yang menjaga kepala wa ma wa'a, dan orang-orang yang menjaga apa yang ada di sekitar kapalo. Jadi ya ciri yang pertama Bu, orang yang benar malu itu menjaga kepala.
Apa maksud dari menjaga kepala ini? Kamama harus pakai peci? Kamama harus pakai helm? Enggak. Tetapi makna antafazoroksa, menjaga kepala itu menurut sarah hadis ini adalah yang pertama menjaga isi kepala. Bok puluh menjaga isi kepala. Menjaga isi di dalam itu, makna isi di dalamnya menjaga pikiran. Menjaga lintasan pikiran kita. Kenapa Nabi mengawali ucapannya Ibu dengan menjaga kepala, menjaga pikiran? Karena awal dari perbuatan dosa itu diawali oleh pikiran. Awal dari perbuatan maksiat itu diawali oleh pikiran. Awal seseorang itu melakukan perbuatan zalim diawali oleh pikiran. Pikiran apa? Pikiran kotor. Pikiran ingin menggelincirkan orang lain. Pikiran ingin menjatuhkan orang lain. Pikiran ingin merusak orang lain. Pikiran ingin mensarahkan orang lain. Pikiran ingin menzolimi orang lain. Pikiran ingin menganiaya orang lain. Pikiran untuk berselingkuh. Awalnya selingkuh itu di mana? Dari pikiran. Oke lah umpamanya ibu pak dalam suatu instansi orang dia suka sama suka. Tidak dipungkiri. Suka seorang laki-laki dengan perempuan. Atau sebaliknya perempuan dengan laki-laki. Itu normal. Tetapi jangan diwujudkan dalam bentuk action. Dalam bentuk perbuatan. Tapi apa? Ketika kita berpikir untuk melakukan selingkuh umpamanya. Untuk melakukan perbuatan serong. Berpikir kita itu adalah lintasan pikiran. Ikuh yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nak ada je pikiran-pikiran model itunya usir. Hai, Allah nambu orang yang malu kepada Allah lah ya. Ketika keinginan untuk berselingkuh masih ada. Dalam hati kita porangi diri kita. Ketika keinginan ambo ingin babuik jahit je kepada tetangga. Ulun ambo orang yang malu kepada Allah sebenarnya. Ketika perasaan-perasaan ingin menjatuhkan, mentajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Iko yang pertama bu. Yang dibangun oleh Islam ada pikiran. Kalau banyak pikiran buruk banyak efeknya ke badan awak. Efeknya efek ke lambung, efek ke nafsu makan. Nanti efeknya ke mana lagi? Ke fisik awak. Maka disuruhlah kita ibu ada. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang benar-benar malu kepada Allah itu yang pertama adalah jaga roksa wa mawa'a. Jago pikiran kita terlebih dahulu. Dari pikiran apa? Dari memikir-mikir yang buruk. Dari memikirkan yang diharamkan oleh Allah. Dari memikirkan yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan babuwe aja kata Rasulullah. Memikirkan dulu dilarang kita. Kenapa? Awalnya perbuatan haram itu bermulai dari pikiran. Maka ikulah timbul dalam buku Daniel Goleman. Yaitu positive thinking. Berpikiran baik.
Apa kata Rasulullah? Wa ma wa'a. Orang yang benar malu itu kepada Allah menjaga pikiran wa ma wa'a dan apa yang ada di sekitar kapalore. Yang ada di sekitar kapalo. Mato, apa lagi? Telinga, apa lagi? Hidung, apa lagi? Mulut, lisan. Nah, iko wa mahwa'a iko ibu. Apa yang ada di sekitar kapalo. Jadi kalau mode itu, orang yang bona-bona kamalu kepada Allah, tak jago ndak talingo. Tak jago. Bahkan ulama mengacak ni bu, tidak saja tajagonyo dari mendengarkan gunjing hibah, tetapi ibu pak tajago talingoku are dari musik-musik yang mendatangkan syahwat, dari musik yang diharamkan Allah. Ada enggak musik yang diharamkan Allah? Lai musik nan bandayu dayu deh yang menobiin syahwat deh, yang menobiin keinginan deh, apalagi memori-memori yang lama. Cibo deh ibu, puterlah musik-musik yang tidak elok, dangdut itu tuh tangiang-ngiang di talingo tuh, tangiang-ngiang di talingo. Kok sempatlah kita sering mendengarkan itu, kemudian ketika sakaratul maut nanti datangnya itu yang kita takutkan. Oke, jaga mata, jaga telinga, ikolah biasa. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hakul hayya, benar-benar malu kepada Allah, antahfazara syawama wa'a, dia jaga kepalanya, lintasan pikirannya, wa ma wa'a, dan apa yang ada di sekitarnya. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter ciri-ciri orang yang benar-benar malu kepada Allah, antafadzabatnu wa ma wa'a, nyo jago powinyo. Nyo jago perut wa ma wa'a, dan apa yang ada di sekitar pawi. Yang ada di sekitar pawi. Kemaluan. Apa artinya menjago pori ko bu? Kamama pawi di poci aja, di kobe aja, ndak. Menjaga perut itu artinya apa? Menjaga sesuatu yang masuk ke dalam perut. Yo bener-bener selektif, yo bener-bener nyo seleksi, yo bener-bener nyo pilih. Ada makanan, sumber makanan yang masuk ke dalam perut. Jadi kok dapet ibu, dia piti di orang ko lontang-lontong aja karajonya. Ndak tahu yang halal, ndak tahu yang haram, sonoya nai dehnya. Sekali-sekali piti mode ture, walaupun dia ibu, jangan masukkan ke dalam pawi. Jangankan yang haram, uang yang subhat pun jangan masuk ke dalam perut kita. Makanan-makanan yang subhat pun jangan masuk ke dalam diri kita. Contoh, pulang bu dari Siko, tiba di jalannya nampak aja piti 1.000 cie. Tu kalau orang yang kurang gimana keceknya dia pagi lagi bolado soki. Yang nyo lakukan, nyo pijak pitire je terompa tu miki pura-pura miki kaus nyo nielo kate pitire beko masuk dalam saku. Ngecek ke kawana dapat sedekah dan pagi engkau. Dapat rasoki dan pagi. Yang dapat piti 1.000 mau makan lontong tu sama bertraktir aja ke kawana. Lai piti awak tu. Lai piti awak.
Tidak ada yang pemiliknya. Kota masuk diragukan. Jangankan itu, ibu sedang mandi. Dulu kan mandi kita tak dalam rumah dah. Ibu sedang ala kegiatannya, anyui beko buahnya, duyan lah, empolam lah bentuknya, bacang lah, anyuinya. Kemudian kita ambil beko. Itu ada orang yang punyanya. Dengan hal-hal yang seperti itulah ibu pak ada harus selektif kita masuk dalam powi kita. Jangankan kicu, tepo ini, kepo itu, curang ini, curang itu, curang inyak. Jangankan seperti itu. Yang subahat pun harus kita perhatikan masuk ke dalam pori kita. Kenapa ibu pak? Karena sesuatu yang masuk ke dalam pori kita, man akala halal atau ajawaruhu, siapa yang memakan makanan yang baik, baik cara mencarinya, baik cara mendapatkannya, baik cara memakannya, baik cara proses memakannya tadi, kemudian makanan itu akan berpengaruh terhadap ketaatannya. Celiklah kawan-kawan main koreh boleh untuk dibawa ke masoji. Maaf ibu, kawan-kawan yang kodok bagalimang dengan haram boleh dibawa ke wirid pengajian, boleh dibawa ke tempat-tempat ibadah, karena para ulama sudah mengingatkan setiap makanan yang halal yang kita makan akan berpengaruh terhadap ketaatan kita, dan setiap makanan haram yang kita makan akan berpengaruh kepada jasad kita, berpengaruh kepada kaki. Kenapa pengaruh kepada kaki? Boleh kaki ko dibawa malangkan kaki ke tempat wiridnya. Boleh kakiku dibawa untuk duduknya di masoji mandongan ceramah. Boleh tanganku untuk basidoka. Boleh telingaku untuk mendengarkan nasihat. Kenapa? Aduh, makanan haram yang masuk ke dalam. Maka apa tidak lain adalah selektif dan seleksi kita memasukkan makanan dalam pori kita. Apalagi kita nan maju. Kita yang diamanahkan sebagai pegawai. Biar tak lebih jam deh pagi deh. Abu, kok bisa kumpul anak pagi deh. Aginya pengaran mungkin riwayat hidup awak umpamanya ibu tak kurang awak dek maju bagai jam awak tak kurang, tetapi 5 minit 10 minit datang awak lebih awal ke sekolah, kumpul anak dia, suruhnya baca Al-Fatihah, suruhnya baca bacaan solat. Berarti kalaulah 10 minit kita ajar anak di depan kita pagi-pagi, kali seminggu deh beko 7 kali 10 lah 70 jam deh, kali 6 lokal beko. Di mana akan datang kebarokan, tak tutui utang-utang lama deh. Itu proses. Yang ketiga, kita maraton aja. Yang ketiga kata Rasulullah, orang yang hakul haya, benar-benar malu kepada Allah. Yang pertama, jaga pikiran dan apa yang lintasan pikiran. Yang kedua, jaga perut, apa yang ada dekat perut, yaitu kemaluan. Ya benar-benar dijaga. Apanya artinya benar-benar menjaga kemaluan itu? Jagalah kemaluan kita kepada orang yang berhak untuk melihatnya. Yang ketiga adalah kata Rasulullah, ciri orang yang benar malu itu adalah yang ketiga, dia itu bagaimana wal tazakkaru mauta wal bila, banyak dia mengingat mati. Semangitnya dengan mengingat mati deh. Bilonya banyak mengingat mati deh. Bu, bila banyak mengingat mati, ulama mengatakan kita lebih kurang orang Islam itu mengingat mati deh bila paling kurang 21 kali dalam sehari. Bila ketika dia menggosok gigi, dia ingat ini adalah gosok gigiku yang terakhir.
sebelum orang lain menggosokkan gigi. Sebelum dia mandi, apa yang dia ingat? Ini adalah mandiku yang terakhir sebelum orang memandikan. Ketika dia pakai baju, apa yang dia lakukan? Ini adalah bajuku yang terakhir sebelum baju putih dipakaikan kepada diriku. Sebelum dia pakai semuanya, sebelum dia makan aktivitasnya, dia ingatkan, ini adalah pakaian, makanan, pekerjaan yang terakhir di dalam kehidupanku. Itu dia cara mengingat mati. Yang keempat adalah ibu, secara maraton kita sebutkan, orang yang benar malu itu kepada Allah adalah dia menginginkan lebih suka ditaroka zinatal dunia, dia tinggalkan perhiasan dunia demi kepentingan akhirat. Apa artinya? Nyodulun dunia akhiratnya ketimbang dunia. Contoh deh, ketika pai boleh orang lampi azan, nya kawan menanti, nyodulun salatnya ketimbang pai boleh. Ikan asal itu jadi kawan, lamo detu nyo rajin ke masoji, tibu tu bolehnya baju ancak lata pakai. Lip lata pasang, bodak lah pasang, keceknya beko aja lah semboyang, bisa sangalimu neka aja. Tu makna. Tapi kalau orang yang hakul haya itu benar-benar malu itu kepada Allah, nyo tinggalkan secara bertahap kepentingan dunianya demi kepentingan akhirat. Artinya apa? Nyo dulun akhiratnya ketimbang dunia. Kalaulah kata Rasulullah adoka ompe-ompe kepada kita, maka kita tak masuk orang yang benar-benar malu kepada Allah. Mudah-mudahan tak masuk ke ompe-ompe kepada kita. Barangkali demikian ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita tak masuk orang-orang yang benar malu kepada Allah. Dan orang-orang yang benar malu ini kepada Allah, Allah sangat sayang kepadanya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.